Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Semoga hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap istiqomah dalam ketakwaan dan keimanan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa, di Masjid Pusdai Jawa Barat ini setiap Selasa pagi ada kajian Quran dan hadis mulai dari jam 9 hingga menjelang duhur. Hari ini tanggal 15 September 2020 bertepatan dengan 27 Muharram 1440 Hijriah. Yang akan memberikan materi adalah Ustadz Kiai Haji Dr. Ali Qasim. Beliau akan menyampaikan tema tawakal di tengah pandemi COVID-19. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qasyafana ala syari'atil muqaddimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Pusdai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari di pagi hari ini kita berusaha untuk senantiasa bersyukur atas segala anugerah, atas segala nikmat, atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nikmat, banyak sekali anugerah, banyak sekali karunia yang sudah Allah berikan ke kita, dan kadangkala kita lupa untuk bersyukur. Kadangkala kita menganggap bahwa itu bukan menjadi nikmat yang besar. Kadangkala kita menganggap bahwa hal itu menjadi hal yang lumrah. Banyak bu, ini sih buat saya bu. Kalau ibu-ibu barangkali enggak. Kita kadang-kadang ketika diberikan nikmat sehat sampai hari ini, di luar sana banyak orang yang kemudian terpapar, misalnya karena dianggap positif oleh tim medis, positif misalnya karena terpapar virus atau COVID-19. Alhamdulillah hari ini kita oleh Allah masih diberikan keselamatan. Oleh Allah kita masih diberikan karunia yang sungguh luar biasa. Ini bukan nikmat kecil menurut saya yang patut kita syukuri bersama. Ini menjadi nikmat yang luar biasa sehingga sampai hari ini pun kita masih bisa diberikan oleh Allah kekuatan untuk talabul ilmi, minal mahdi ilal lahdi, untuk talabul ilmi di waktu yang Allah masih berikan kesempatan kepada kita semua. Artinya kita sudah tidak lagi bahwa tolabul ilmi itu harus di bangku sekolah. Tolabul ilmi ini juga tidak harus kemudian di bangku kuliah. Tolabul ilmi bisa kita lakukan dimanapun. Hari ini insya Allah dengan kita sama-sama meyakini bahwa tolabul ilmi itu adalah kewajiban fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat, maka kemudian jika kita ikhlas melakukannya, jika kita dengan sepenuh hati melakukannya, jika kita kemudian dengan sungguh-sungguh melakukannya, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Allah akan memberikan pahala buat kita bersama atas apa yang kemudian kita lakukan hari ini. Mudah-mudahan wasilah talabul ilmi di pagi hari ini juga memberikan keberkahan buat kehidupan kita bersama. Amin. Insyaallah. Tak lupa salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada teladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sudah memberikan contoh luar biasa, yang sudah memberikan teladan luar biasa kepada kita semua selaku umatnya. Dan harapan kita bersama dengan senantiasa kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW
walaupun jarak terpaut jauh, walaupun hidup kita hari ini di tahun 2020 jika dibandingkan dengan masa hidup Rasulullah Muhammad SAW secara fisik tidak pernah ketemu, namun mudah-mudahan dengan senantiasa kita menyanjungkan sholawat, dengan senantiasa kita mengingat apa yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, oleh beliau kita diaku sebagai umatnya. Oleh beliau kita diaku sebagai umat yang terbaik, dan lebih-lebih lagi oleh beliau kemudian kita akan mendapatkan syafaatnya, syafaatul ummah fi yaumil qiyamah, syafaat yang terbesar yang hanya diberikan kepada hamba pilihan yakni Rasulullah Muhammad SAW untuk bisa memberikannya kepada umat manusia. Beruntunglah kita hari ini ketika walaupun kita hidupnya terpaut jauh dengan Rasulullah, tetapi kemudian Rasulullah adalah hamba utusan yang juga kemudian diberikan keistimewaan untuk mampu memberikan syafaat kepada umatnya. Hari ini kita menjadi umat yang sangat beruntung karena menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW, menjadi hamba Allah pilihan, dijadikan sebagai umat Rasulullah. Mudah-mudahan ini juga hal yang mampu memberikan motivasi kepada kita semua, sehingga kita senantiasa berusaha mencintai Rasulullah dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kesungguhan, dengan sekuat kemampuan kita, dan pada akhirnya kemudian kita juga hari demi hari, bulan, bahkan kemudian tahun kita bisa menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya. Amin. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon maaf hari ini semalam saya ditelepon oleh Kiai Lukman karena beliau ada acara yang tidak bisa ditinggalkan, jadi akhirnya kemudian beliau memandatkan untuk mengisi untuk berbagi dan sharing pengetahuan dengan ibu-ibu dan bapak-bapak pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sedikit apapun di pagi hari ini yang nanti kita akan bahas itu bisa mendatangkan manfaat buat kita bersama. Untuk temanya hari ini adalah tawakal di tengah COVID, di tengah pandemi COVID-19. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini Bu, entah sudah berapa bulan kalau kita hitung misalnya, dan entah sampai nanti berapa bulan ke depan juga, kita akan menghadapi satu ujian, kita akan menghadapi satu cobaan yang kemudian hari ini pun memang dialami bukan hanya oleh kita selaku warga negara Indonesia, tetapi dialami oleh hampir seluruh umat manusia di dunia ini, di berbagai belahan negara yang ada. Artinya berbagai ikhtiar lahiriah tentunya sudah kita lakukan, dan alhamdulillah sampai hari ini pun kita masih diberikan oleh Allah kemampuan untuk bisa bebas, untuk bisa selamat dari bahaya COVID-19 ini. Usaha-usaha lahiriah ini tentunya tidak bisa kita nafikan. Usaha-usaha lahiriah ini tentunya tetap harus juga kita laksanakan. Kalau kita membaca dan mencermati media, baik elektronik maupun cetak, hari ini Jakarta sudah mulai PSBB lagi, Bu. Bandung belum Pak ya? Bandung belum, tapi sudah mulai diperketat kembali. Mudah-mudahan hal demikian kita harapkan bersama ini cepat berakhir. Ini oleh Allah cepat diangkat
dan suasananya kemudian cepat dipulihkan sehingga kemudian bisa seperti sedia kala. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kemudian harus kita lakukan di tengah maraknya cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini? Kadangkala ketika kemudian kita sedang diuji, ketika hari ini misalnya kita sedang dicoba, kalau kita tidak mampu menyikapi dengan sebaik-baiknya, kadangkala kemudian yang muncul dalam diri kita justru rasa tidak puas. Kenapa bisa muncul rasa tidak puas? Bisa jadi karena secara rasio kita hal ini tidak mendatangkan kemaslahatan. Hal ini justru kemudian mendatangkan kejelekan. Rasio kita tidak sampai untuk membaca apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh Allah dengan menciptakan virus corona ini. Rasio kita banyak yang gak sampai, saya pun barangkali sama. Apa sih hikmah di balik ini semua? Kenapa kemudian virus corona ini juga oleh Allah tidak segera dihilangkan? Bagi Allah ketika kemudian Allah berkehendak dengan kun fayakun, insya Allah hari ini pun hilang kok. Jangankan hari ini, detik ini pun hilang. Tetapi kenapa kemudian Allah tidak segera mengangkat atau menghilangkan virus corona ini? Banyak sekali hikmah yang barangkali kalau kita renungi bersama akan kita temukan. Walaupun kadangkala kemudian juga rasio kita, akal kita kemudian juga seringkali masih debatable. Wajar, karena manusia ini kalau Allah gambarkan dalam konteks sholat, manusia ini digambarkan mempunyai dua dimensi yang memang sama-sama kuatnya. Yang pertama, manusia digambarkan mempunyai akal yang luar biasa. Akal itu digambarkannya adanya di dalam kepala kita, di dalam otak kita. Dan dimensi yang kedua, dimensi ruhiyah, yang kemudian digambarkan biasanya kalau kita bilang sakit hati kan adanya di dada, Bu ya. Oh, sakit hati gitu, padahal hati posisinya di mana? Padahal hati itu nggak pas di dada. Tapi kemudian ketika kita bilang sakit hati itu nunjuknya di dada, sakit hati gitu. Nah, jadi gambarannya, jadi manusia itu wajar karena manusia itu terdiri dari dua dimensi tadi. Ada dimensi akliyah dan dimensi ruhiyah. Dimensi akliyahnya adalah seringkali karena manusia itu hidupnya di dunia, maka hal-hal yang baik, hal-hal yang dipandang bagus, hal-hal yang kemudian dipandang membawa kemaslahatan, itu seringkali ukurannya adalah rasio dulu. Biasanya begitu. Makanya kenapa kemudian digambarkannya di dalam kepala. Jadi dimensi manusia itu memang ini juga digambarkan dalam sholat. Dimensi manusia itu masih sangat dominan akliyahnya. Orang masih selalu berpikir bahwa baik dan buruk, baik dan jelek itu ketika menurut akalnya baik, itu dianggap baik. Ketika kemudian menurut akalnya jelek, maka itu dianggap jelek. Nah, itulah gambaran manusia memang. Makanya kemudian ketika sholat, orang digambarkannya yang pertama adalah berdiri. Berdiri dari dunia akliyahnya masih sangat dominan. Nah, tetapi ketika kemudian Allah dalam berbagai ayat menyuruh manusia untuk banyak ingat. Ingat itu bahasa Arabnya apa, Bu? Ingat itu bahasa Arabnya dzikir. Jadi Allah, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu qurullaha dzikran katsira. Allah menyuruh kepada kita agar dzikir, agar ingat kepada Allah dengan dzikir yang banyak. Nah,
analogi rasio manusia. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya yakin punya putra dan putri yang tidak semuanya dekat tempat tinggalnya. Ada yang barangkali berbeda kota. Ada yang bukan hanya berbeda kota, tapi berbeda pulau. Tetapi karena kedekatan, ikatan emosional yang sudah terbangun antara bapak dan ibu dengan putra dan putri bapak dan ibu, maka kira-kira walaupun jaraknya jauh, misalnya Pak beda pulau, kira-kira kalau misalnya ada yang dialami oleh putra dan putri kita, itu kira-kira ada perasaan enggak? Kita merasakan ada firasat misalnya, oh anak saya gitu, ada apa? Sering kita menjumpai begitu, dan ini pengalaman empirik memang. Sering siapapun saya yakin pasti akan mengalami hal tersebut. Nah, inilah jika sudah terjalin silaturahim, jika sudah terjalin hubungan ruh antara kita dengan yang lain. Nah, begitupun ketika kemudian kita selalu ingat kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kata Allah, ingatlah bahwa dengan kita senantiasa berzikir kepada Allah, maka niscaya hati kita akan tenang, hati kita akan damai. Nah, disinilah Allah sudah memberikan solusi buat kita bersama dalam menghadapi berbagai hal. Salah satunya adalah pandemi COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 ini tidak bisa semata-mata hanya dilakukan dengan rasio. Oh, saya pakai masker, oh saya cuci tangan, oh apalagi jaga jarak misalnya. Karena apa? Karena ternyata banyak orang yang kemudian sudah melakukan ikhtiar lahiriah, tapi ternyata tetap kena. Apakah jaminan dengan hal itu? Tidak. Tetapi apakah ketika kemudian itu tidak menjadi jaminan, maka ngapainlah kita melakukan hal itu? Juga salah juga kita. Artinya apa? Artinya bahwa hal-hal yang sifatnya lahiriah pun tidak bisa dinafikan. Dalam kaidah usul fiqh, mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. Artinya gitu. Harapan kita, jadi kaidah itu menggambarkan kepada kita begini: apa yang kemudian kita inginkan, jika tidak bisa digapai secara keseluruhan, kita ingin, misalnya kita mau melakukan berbagai hal, orientasinya adalah 100% kita selamat, gitu. Nah, tetapi ternyata gitu, keinginan kita itu tidak bisa keseluruhannya dicapai. Maka kemudian, berarti kalau kayak gitu sih ngapain kita harus pakai masker, ngapain kita harus jaga jarak, ngapain kita harus cuci tangan. Nah, berdasarkan kaidah itu yang harus kita lakukan salah. Jadi tetap mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. Jadi kalau kita tidak bisa menggapai keseluruhannya dengan cara itu, maka kita pun jangan meninggalkannya. Yang bisa kita lakukan hari ini secara lahiriah adalah misalnya dengan memakai masker, dengan jaga jarak, dengan membatasi aktivitas kita yang kira-kira tidak perlu banget ya, kemudian kita tidak bisa lakukan. Itu adalah merupakan usaha lahiriah kita. Tetapi jangan sampai begini, jangan sampai kemudian kita hanya semata-mata menekankan pada usaha-usaha lahiriah. Karena ketika kita dalam menghadapi setiap persoalan itu hanya bersandar pada usaha-usaha lahiriah, dan ketika usaha lahiriah itu sudah kita lakukan maksimal, ternyata hasilnya tidak maksimal juga, yang akan terjadi apa Pak? Yang akan terjadi biasanya putus asa, stres. Kenapa bisa stres? Ya karena merasanya usaha saya sudah maksimal. Ada anak yang kemudian belajar, sudah les, sudah kursus, sudah
untuk masuk ke perguruan tinggi favorit, ternyata ketika ikut ujian hari ini hasilnya ternyata tidak diterima. Kira-kira apa Pak? Ini adik-adik kita. Kalau kita tidak kembalikan bahwa itu adalah sebuah takdir yang sudah Allah tentukan, saya yakin keputusasaan yang kemudian akan menghinggapi adik-adik kita. Karena apa? Karena belum mampu untuk menata hati itu. Gambaran orang ketika mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya adalah dalam sholat, itu juga digambarkannya begitu. Kenapa sholat itu tidak duduk dulu? Kenapa sholat itu tidak sujud dulu? Tetapi digambarkannya adalah berdiri dulu. Karena manusia itu memang masih dominan akliyahnya. Tetapi ketika kemudian manusia sudah melakukan banyak sekali ibadah yang dalam rangka takarrub kepada Allah, maka lambat laun sisi-sisi rasionalitasnya itu akan mulai tidak dominan lagi. Bukan dinafikan, bukan, tetapi ada unsur-unsur lain sebagai penyeimbang bahwa di sisi lain, selain kemudian bahwa manusia itu punya kemampuan, tetapi ada kemampuan lain yang lebih besar yang menentukan berhasil dan tidaknya usaha manusia. Inilah yang kemudian dalam satu paham dinamakan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Ada paham itu, Bu. Paham apa yang kemudian lebih menekankan kepada rasio? Ini namanya aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah itu lebih kepada rasio, lebih kepada rasionalitas, sehingga pada akhirnya sampai sangat rasionalnya kemudian menganggap bahwa Allah itu bisa dianggap tidak berfungsi. Allah itu dianggap misalnya ya hanya apa membahasakannya, Bu, Allah itu jadi fungsi Allah itu tidak dominan lah, begitu. Kekuasaan Allah itu sangat bergantung dengan usaha yang dilakukan oleh umat manusia, oleh manusia itu sendiri. Jadi berhasil dan tidaknya dia melakukan apapun menurut aliran Mu'tazilah itu adalah sangat bergantung dengan usahanya. Nah, tetapi ada juga yang kemudian berpikir sebaliknya. Berpikir sebaliknya yakni kontradiktif dari aliran yang ini, yakni namanya aliran Jabariyah. Nah, aliran Jabariyah itu apa, Pak? Aliran Jabariyah itu aliran yang kemudian lebih mengedepankan takdir Allah daripada ikhtiar lahiriah manusia. Nah, ini yang terjadi pada sebaliknya. Kalau tadi yang pertama itu lebih mengedepankan kepada apa yang kemudian keberhasilan apapun itu ditentukan oleh manusia, yang kedua sebaliknya justru. Yang kedua adalah berhasil dan tidaknya apa yang dilakukan oleh umat manusia, oleh kita, itu sangat ditentukan oleh Allah. Bahkan kadang sampai saking lepasnya kemudian pas misalnya ada gini, Bu, kamu belajar kalau mau lulus, lulus dan tidak akan nanti takdir Allah. Nanti kalau ditakdirkan lulus, saya lulus. Kamu harus bekerja biar kemudian perekonomiannya mapan. Kalau misalnya Allah sudah menakdirkan saya menjadi orang kaya, nanti juga kaya. Nah, pemikiran-pemikiran yang demikian, begitu kemudian kita kenal dengan pemikiran ala Jabariyah. Jadi pemikiran yang kemudian lebih kedepankan bahwa apapun yang sudah ditakdirkan oleh Allah itu akan mewujud menjadi hal yang nyata, walaupun usaha manusianya itu sangat minim atau bahkan tidak ada sama sekali gitu. Nah, ini juga menjadi jelek. Makanya kemudian ada aliran yang sebagai penengah, Bu. Aliran sebagai penengah yakni adalah aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Aliran Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah aliran yang kemudian mengkombinasikan dua hal yang tadi. Satu sisi bahwa usaha manusia itu dipandang perlu, namun di sisi yang lain bahwa manusia itu harus juga sadar bahwa di balik usaha manusia itu ada
ada kekuatan yang justru juga tidak bisa dinafikan yang mendukung keberhasilan usaha yang kita lakukan. Inilah yang harus juga kemudian kita terapkan dalam hati. Bahkan yang kemudian dalam konteks sholat, ketika kita sudah berusaha mendekati Allah, sudah berusaha bertakarub kepada Allah, sudah berusaha berzikir kepada Allah, maka berangsur-angsur sisi akliyah kita akan menjadi tidak dominan. Artinya banyak orang begini Pak, mohon maaf, seakan-akan ada dalam Islam itu aliran tasawuf, ya, aliran tasawuf yang kemudian seakan-akan aliran tasawuf itu kadang-kadang lebih mengedepankan sisi-sisi ruhiyah, sisi-sisi akliyahnya kadang-kadang kesannya kadang-kadang dinafikan, walaupun sebenarnya tidak benar juga, gitu. Nah, itu karena apa? Karena memang perjalanan untuk bertakarub kepada Allahnya sudah semakin tinggi. Jadi kepasrahan, ketawakalan terhadap apa yang kemudian Allah akan berikan kepada kita itu sudah betul-betul kemudian menjadi bagian dalam dirinya. Nah, sholat itu digambarkannya begitu kan. Sholat ketika kemudian pintu masuknya Ibu Allahu Akbar, sumpah sebenarnya Allahu Akbar, tapi ingatan kita masih kemana-mana kan Bu. Ingatan kita, tadi saya naik mobil hampir misalnya naik mobil hampir telat karena macet gitu. Padahal kita sudah bertakbir Allahu Akbar, tetapi ingatan kita belum sinkron dengan apa yang kemudian kita lakukan, gitu. Apalagi adik-adik kita, misalnya Allahu Akbar masih ingat tadi gamenya sudah sampai mana ya tadi levelnya, gitu. Jadi sekarang kan gamenya variannya luar biasa, varian game gitu. Nah, artinya apa? Karena memang pintu masuknya baru aja kita tapaki, sehingga sisi-sisi rasionalitas yang mendominasi diri manusia itu juga masih begitu tinggi. Nah, baru ketika kemudian kita membiasakan untuk berzikir, kita membiasakan untuk berdoa, kita membiasakan untuk wirid dengan zikir itu sebenarnya sama gitu. Ada yang membahasakan wirid itu bahasa Arabnya ya zikir sama aja. Nah, makanya kemudian dengan melalui jalan-jalan itu pada akhirnya kemudian orang bisa merasakan betul bahwa di balik kekuatan yang Allah berikan kepada kita itu ada kekuatan yang juga luar biasa besarnya, itu adalah kekuatan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang harus kita azamkan dalam hati. Dalam sholat pun begitu. Dalam sholat itu kita sudah takbir Allahu Akbar, tapi ternyata jangankan khusyuk, tetapi kemudian kita masih ingat kemana-mana, gitu. Yang tadinya lupa juga kita ingat ujung-ujung, gitu. Yang tadinya kita lupa nyimpan uang, kemudian pas sholat Allahu Akbar ingat, ternyata uangnya ada di atas lemari, gitu. Jadi, nah seringkali begitu. Karena apa ya? Karena memang sisi-sisi akliyah manusia itu secara kodrati lebih tinggi daripada ruhiyahnya, gitu. Nah, inilah yang kemudian memang butuh terapi khusus, gitu. Terapi khususnya apa? Ya terapi khususnya hal-hal yang sifatnya ruhiyah. Hal-hal yang sifatnya ruhiyah itu adalah zikir. Hal-hal yang sifatnya ruhiyah itu adalah berdoa. Alhamdulillah Bu, saya kemarin, mudah-mudahan kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak, saya kemarin ngaji dengan salah seorang kiai dari Garut. Kita diberikan amalan di tengah pandemi COVID-19 ini Bu. Saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu hafal semua. Dalam salah satu surat Yasin ada satu ayat, salamun qawlan mir rabbir rahim. Bapak dan ibu mangga itu diijazahkan oleh beliau agar kita bisa terhindar,
agar kita bisa dijauhkan dan agar kita bisa selamat dari bahaya COVID-19 ini, maka itu bisa diistiqomahkan untuk dibaca oleh kita. Bisa bacanya setiap hari, bisa bacanya setiap pada sholat, atau kemudian pada sholat nafilah juga ditambahkan lebih bagus. Bacanya berapa? Bacanya 28 kali. 28 kali itu tidak lebih dari 5 menit, Bu. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Nah, itu ada di dalam surat Yasin. Sebagai upaya ikhtiar batiniah kita harus kita lakukan, kan? Karena apa? Karena usaha lahiriahnya sudah kita lakukan, dan bisa jadi usaha lahiriah yang kita lakukan itu ternyata juga walaupun kita pandang maksimal, tetapi hasilnya belum maksimal. Jadi ikhtiar lahiriah dan batiniah ini juga harus seimbang kita lakukan, sehingga kemudian jika kita sudah menapaki atau melakukan pendekatan kepada Allah, maka kemudian di dalam, sebagaimana di dalam sholat, Pak, bagaimana di dalam sholat, orang itu kalau sudah bertakarub kepada Allah, maka posisinya juga akan berubah. Sholat itu posisinya tidak berdiri terus, itu Bu ya. Sholat itu posisinya juga berubah-ubah, dari berdiri kemudian ruku. Nah, ruku, Pak, dari sisi gerakannya kita bisa membaca, berarti akhirnya orang itu mengalami satu perubahan. Yang tadinya akliyahnya begitu dominan, menganggap bahwa akliyah itu segala-galanya, karena dia kemudian sudah sering mendekatkan diri kepada Allah, sudah sering bertakarub kepada Allah, sudah sering berdoa dan berzikir kepada Allah. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya dalam salat juga digambarkan orang itu mulai setara antara lahiriah dan batiniyahnya, antara akliyah dan ruhiyahnya. Dari mana digambarkannya? Dari posisi ruku, Bu. Posisi ruku kan orang sejajar, antara kepala dengan dada sejajar, Pak ya. Antara kepala dan dada itu juga sudah mulai sejajar. Nah, itulah kenapa kemudian digambarkan dalam sholat demikian. Salah satunya adalah filosofinya di situ. Filosofi makna gerakan sholat itu menggambarkan ketika orang sudah melakukan ikhtiar batiniah, maka pada akhirnya orang kemudian akan mampu menyejajarkan bahwa antara akliyah dengan ruhiyahnya itu bisa seimbang. Dan lebih luar biasa lagi, Pak, walaupun memang gangguannya juga tidak serta-merta selesai. Memang ketika orang sudah mengazamkan diri, ketika orang sudah mulai beristiqomah, saya mau puasa Senin Kamis 1, 2, 3 kita bisa lalui, Bu. Oh, masih bisa istiqomah. Kadang-kadang ada gangguan gak, Bu? Di hari Senin pengen masak yang kemudian misalnya menjadi kesukaan kita gitu. Padahal kita sudah jalan istiqomah 1 bulan untuk puasa sunnah Senin Kamis gitu. Tapi pada akhirnya kemudian kita kadang-kadang kemudian dengan berbagai alasan, dengan berbagai hal, karena bekerja misalnya barangkali, capek gak kuat, pada akhirnya tidak puasa sunnah misalnya. Banyak hal menjadi alasan kita. Dan ini pun kemudian digambarkan dalam konteks sholat itu sendiri. Setelah ruku kemudian ada iktidal. Iktidal itu gangguan yang kemudian orang masih kemudian kembali berperan antara dimensi akliyah dan dimensi ruhiyahnya, gitu. Nah, kadang-kala kita sudah beristiqomah, saya mau istiqomah sholat tahajud, sudah kita lakukan seminggu jalan, 2 minggu jalan, 1 bulan, alhamdulillah bisa jalan. Ternyata kemudian ada hal-hal karena misalnya begadang kemudian malas bangun malam, pada akhirnya nggak sholat malam. Tetapi Bu, yakinlah, jika hal itu sudah menjadi kebiasaan kita,
Jika kemudian suatu saat, suatu ketika kita meninggalkan, saya yakin dalam hati kita itu ada rasa kehilangan. Ada rasa kehilangan. Ada rasa penyesalan yang kemudian, aduh, kenapa saya semalam gak bangun ya? Gitu. Oh, hari ini hari Senin, kenapa saya gak puasa ya? Gitu. Padahal gitu-gitu aja. Gitu. Padahal misalnya dalam perjalanan, padahal saya masih kuat kalau kemudian saya puasa. Gitu. Banyak hal yang kemudian ketika kita sudah mendekatkan diri kepada Allah dan itu kita bisa istiqomahkan, kemudian karena ada satu alasan apapun itu, kemudian ternyata kita pada akhirnya tidak melakukan itu, biasanya kemudian ada penyesalan dalam hati kita. Ada penyesalan yang kita bisa merasakan ada satu hal yang hilang dalam diri kita. Gitu. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah gambaran yang kemudian dalam konteks manusiawi memang akan selalu terjadi. Nah, tetapi kalau kita melihat dari sisi gambaran gerakan sholat itu sendiri, i'tidal itu tak pernah lama, Pak. I'tidal itu tak lama, Bu. Hanya sampai Allahu liman hamidah, Rabbana alhamdu milkus samawati wal ard. Nah, dan itu cukup hanya kemudian apa? Kalau dalam sholat itu tumakninah, cukup tumakninahnya terpenuhi, selesai. Dan itu gak harus lama. Gitu. Berbeda dengan ketika membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah, ketika baca suratnya yang benar, ketika baca suratnya nggak tuntas, itu juga kemudian sholatnya menjadi tidak sah. Karena Al-Fatihah itu menjadi bagian dari rukun sholat. La sholatan liman lam yaqra. Sholat itu tidak sah bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah di Fatihatil Kitab. Nah, kalau i'tidal itu cukup, tumakninahnya terpenuhi, sudah bisa. Tumakninahnya terpenuhi, maka sholatnya menjadi sah. Bahkan ini dalam kitab yang lain, Imam Hanafi itu berpendapat bahwa i'tidal di tumakninah di i'tidal itu tidak wajib. Itu menurut Imam Hanafi gitu. Tapi imam yang lain, 3 imam yang lain, Imam Syafi'i, Imam Ali dan Imam Hambali itu berpendapat bahwa tumakninah itu adalah rukun, sehingga harus ada. Nah, tapi ini juga perlu kajian mendalam. Oke, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, apa yang kemudian digambarkan dalam sholat setelah i'tidal? Setelah i'tidal sujud, Bu ya. Sujud, coba kita bayangkan, Bu. Sujud, mohon maaf, kita kalau misalnya kemudian dianggap ini simbol anggapan rendah seseorang. Simbol anggapan rendah seseorang itu kalau misalnya ada orang melecehkan orang lain, kemudian sambil bahasa Sundanya namanya, sambil gituin kepalanya gitu, apa maksudnya? Nah, itu kira-kira pelecehan nggak, Bu? Kira-kira sakit hati nggak? Sakit hati itu. Karena apa? Kenapa bisa sakit hati kira-kira, Bu? Tidak sopan. Oke. Apalagi? Banyak yang bisa kemudian kita kemukakan. Tetapi, Bu, coba bayangkan, kalau yang ditoel itu kaki, Bu. Kalau yang ditoel kaki kira-kira akan separah itu enggak? Enggak ya. Yang ditoel misalnya kakinya gitu. Nah, atau sambil bercanda yang ditoel kakinya gitu. Saya kira orang tidak akan merasa terlecehkan. Gitu. Kalau kita suci kan kepala seperti itu. Apalagi nah, di dalam sholat, Bu. Di dalam sholat ketika sujud, coba kita bayangkan, Bu. Di dalam sujud
sholat itu digambarkan apa yang kemudian terjadi oleh kita, dianggap itu paling mulia. Sampai kemudian kayak tadi, ketika orang kemudian diginiin itu marah luar biasa kan gitu. Itu dalam sholat digambarkan sudah sama tuh. Tapi di Mekah nggak marah gitu kan? Nah, di dalam sholat ketika posisi sujud, antara kaki yang kemudian biasa biasa paling bawah posisinya sekalipun itu sama sejajar dengan posisi kepala kita. Gitu. Artinya apa? Ketika orang sudah mendekatkan diri kepada Allah dan mengetahui kebesaran Allah, maka dia sudah kadangkala sudah tidak lagi berpikir rasional. Gitu. Dan bahkan ketika dibanding dengan sisi ruhiyahnya sudah semakin lebih tinggi. Orang sujud posisinya begini. Sisi ruhiyahnya kalau dada itu di sini, kepala itu di sini, itu sudah lebih tinggian dada daripada kepala. Gitu. Makanya kemudian orang-orang yang mendalami tasawuf atau ahli sufi itu juga seringkali banyak yang kemudian pendapat-pendapatnya juga kadang-kala diukur secara rasio biasa, secara standar rasio manusia, itu kadang-kala nggak nyambung. Gitu. Kenapa kemudian begitu? Karena ya tadi, ketika kemudian orang itu sudah betul-betul dekat dengan Allah dan keyakinannya begitu tinggi tentang apa yang kemudian ditakdirkan oleh Allah itu akan menjadi kenyataan, maka kalaupun menurut orang lain ukuran yang ukuran yang tidak sampai seperti dia itu irasional, dia tetap tidak akan bergeming. Gitu. Nah, tapi level demikian inilah yang kemudian kalau saya meminjam bahasanya Sayyidina Ali, itu ada kalau level yang demikian itu namanya ibadahnya ibadatul arifin. Ibadahnya orang yang memang sudah betul-betul masuk kategori arifin. Jadi panjang, iya, gitu, tahapannya panjang. Nah, tetapi minimal kalaupun kemudian kita belum sampai pada tahapan itu, minimal kita di level yang menengahnya lah. Di level yang menengah bahwa apa yang kemudian kita lakukan itu kita yakini oleh Allah akan diberikan pahala yang lebih besar. Nah, itu level ibadah yang model begitu. Kalau saya mengutip pendapatnya Sayyidina Ali, itu ibadah itu tujuan. Jadi ibadah tujuan itu pedagang, Bu. Pedagang itu biasanya begini, Bu. Saya beli bukan iklan, Bu, ya. Bukan iklan. Saya beli air mineral, tidak nyebut merek. Saya beli air mineral ini misalnya 2.500, kira-kira mau dijual berapa, Bu? Pasti di atas itu kan? Pasti di atas itu, karena pengen apa? Pengen dapat keuntungan. Saya berinfak misalnya 10.000 atau 50.000, keinginannya apa? Harapannya Allah memberikan pahala lebih dari itu kan? Itu salah gak, Bu? Dan salah memang. Gitu. Karena Allah juga menggambarkannya begitu. Ada satu sahabat yang kemudian bertanya ke Rasulnya, Rasul, apa yang harus kita lakukan agar kemudian kita semakin dekat dengan Allah? Ibnu Abbas bertanya kepada Rasul. Kata Rasul kemudian apa? Idza amiltas sayyi'ata fa'mal al-hasanat. Kata Rasul, jika kamu berbuat hal yang jelek, maka ikutkan setelah itu perbuatan yang baik. Fa innaha bi asyri amsalihha. Karena perbuatan yang baik itu, kata Rasul, itu akan diberikan pahala 10 kali lipat.
Jika kemudian ibu terbiasa berpuasa sunnah misalnya Senin Kamis, ternyata pada Senin sekarang ternyata nggak puasa, udahlah saya harus berbuat baik dengan hal yang lain yang bisa saya lakukan, misalnya dengan menggantinya dengan berinfak. Nah itu apa? Itu kata Rasul akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi dengan cara begitu maka istiqomah kita itu akan terjaga. Oh kita terbiasa sholat sunnah sholat tahajud setiap malam. Ternyata karena kita saking capeknya, saking lelahnya, pada akhirnya malam kita nggak bangun ke subuh, tiduran pulastik gitu. Berarti. Nah pada akhirnya setelah itu kemudian kita apa? Kemudian kita misalnya menggantinya setelah sholat subuh, misalnya kita dzikir, kemudian kita membaca surat Waqiah, membaca surat yang lain, kemudian kita membaca misalnya qiraatul Quran, misalnya 1 juz sebagai ganti dari sholat tahajud yang tertinggal. Baik. Gitu. Nah itulah yang kemudian jawaban Rasulullah yang diberikan kepada Ibnu Abbas. Jadi ketika kemudian kita kita misalnya berbuat hal yang menurut kita tidak bagus, maka akan sangat baik jika kita setelah itu melakukan hal-hal yang baik. Ini juga digambarkan Bu dalam Al-Quran ketika Allah menggambarkan orang-orang yang dijanjikan mendapatkan surga. Itu yang disentil itu bukan hablum minallahnya dulu, tapi yang disentil adalah hablum minannas. Nanti ibu bisa buka di juz 4 ya, di juz 4 itu ada ayatnya dimulai dari wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Siapa orang-orang yang muttaqin? Orang-orang yang muttaqin itu adalah orang-orang yang oleh Allah dianggap orang-orang yang terbaik. Nah, Allah dalam ayat berikutnya menyentil, karena orang itu tadi ada dimensi akliyah dan ruhiyahnya, maka tugas manusia itu memang bukan semata-mata menjaga hablum minallah, tetapi juga hablum minannas. Tetapi dalam prakteknya Bu, lepas dari kemudian penelitian ini prosentasenya berapa persen gitu, itu ternyata kemudian banyak sebagian orang dari kita itu mengabaikan hablum minannas. Orang menganggap ketika sudah sholatnya bagus, ketika puasanya istiqomah, zakat dan barangkali haji sudah semuanya dilakukan, orang menganggap bahwa itu hablum minallahnya sudah terpenuhi dan kemudian itu menjadi standar baiknya seseorang. Itu dalam ayat ini ya, dalam saya buka buku biar nanti ibu juga bisa nyari. Itu ada di ayatnya biar nanti bisa tiga itu ya. Surat Al-Imran ya. Surat Al-Imran 100 mulai jadi 133. Biar semangat dan tidak ngantuk Bu, yuk baca bareng-bareng. Sudah ketemu kan Bu? Belum. Bu sudah bisa cari juz Bu? Sudah bisa cari misalnya ini iklan sambil nunggu ibu-ibu nyari. Sudah bisa caranya misalnya mencari juz 10 itu ada di halaman berapa kayak gitu, atau misalnya juz 15 itu ada di halaman berapa gitu, atau dibalik misalnya halaman 350 itu juz berapa gitu. Sudah belum? Kalau belum nanti mudah-mudahan pertemuan ini cukup waktunya, nanti saya ajarkan bisa buat ngajarin cucu ibu gitu, bisa buat ngajarin cucu bapak-bapak.
Ini ada gibringan yang insya Allah sangat bermanfaat. Nanti insya Allah saya akan coba ajarkan, kita akan berbagi agar kemudian ini juga bisa mempermudah kita. Gitu. Sudah ketemu Pak Bu? Puasa ilmu. Yuk bareng-bareng. Siapa biasanya yang jadi pemimpinnya Bu untuk baca Quran? Atau bapak-bapak? Ibu maju. Sampai enggak? Ya, Imran. Sampai boleh sampai 36 boleh. Sampai 35 boleh maunya sampai. Kalau sampai 15 sebenarnya yang katanya sampai 136. Bu, maka mulai kita awal basmalah yuk kita bareng-bareng. Mudah-mudahan hari ini kita sama-sama dengan membaca Quran ini bisa jadi wasilah kita untuk mendapatkan syafaatul uzma dari Al-Quran. Maka Bu, ta'awud basmalah bareng-bareng yuk. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Bu. Bismillahirrahmanirrahim.
ketika kemudian orang baik atau kemudian orang yang disebut mutakin, dalam ayat ini justru kita disentil yang pertama adalah hal-hal yang sifatnya hablum minannas. Allah menjelaskan dalam ayat berikutnya, siapa sih orang-orang yang kemudian dianggap terbaik, dianggap mutakin, dianggap orang yang derajatnya paling tinggi. Nah, itu adalah alladzina yunfikuna bis-sarra'i wal dharra'i wal kadhibina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kategori yang pertama dalam konteks hablum minan nas, Allah nyentil kita bahwa orang yang baik itu katanya adalah orang yang selalu mau berbagi dengan orang lain, orang yang mampu merasakan apa yang kemudian dirasakan juga oleh orang lain. Kalau misalnya kemudian ada tetangganya, ada kerabatnya, atau siapapun yang kemudian misalnya oleh kita, oh dia layak dibantu, oh dia perlu dibantu, oh dia kemudian misalnya kehidupannya penuh dengan hal-hal yang memang harus mendapatkan uluran tangan dari orang lain, maka disitulah kita harus mampu untuk berbagi. Kapan? Ini luar biasa sentilan Allah itu, Bu. Bisarroi wa dharroi. Bisarroi itu artinya dalam kondisi kita oleh Allah sedang diberikan nikmat yang banyak, atau justru juga kita oleh Allah sedang diberikan cobaan. Jadi rasa untuk berbagi dengan orang lain itu tidak dibatasi dalam kondisi bahwa kita sedang posisinya di atas terus, gitu. Kita posisinya ketika kemudian kita sedang sama-sama barangkali sulitnya pun kita oleh Allah dianjurkan untuk tetap menjaga hablum minan nas itu. Artinya tidak hanya kemudian dalam sewaktu-waktu, tetapi kemudian kita mampu istiqomah di sana. Bisarroi wa dharroi. Nah, yang kedua, wal kadhibinal ghaiza. Apa Bu? Wal kadhibinal ghaiza juga masih konteksnya adalah hablum minan nas. Wal kadhibinal ghaiza itu orang yang mampu menahan emosi, orang yang mampu menahan perasaan. Banyak Bu, mohon maaf, hanya gara-gara beda pendapat, hanya gara-gara barangkali sama-sama jadi pengurus RT, kemudian rapatnya pas yang satunya menginginkan A, yang satunya menginginkan B, pada akhirnya tetanggaannya kemudian tetanggaannya rusak, gitu. Wal kadhibinal ghaiza, orang yang mampu menahan emosi atau orang yang mampu menata perasaan dengan orang lain sehingga orang lain tidak merasa tersakiti, sehingga orang lain mampu kemudian sama-sama bisa tetap menjaga ukhuwah, baik ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah basyariyah, atau kalau kita konteksnya negara, ukhuwah watoniyah. Ada 3 ukhuwah yang minimal harus tetap kita pertahankan Bu dalam konteks kehidupan ini. Ukhuwah Islamiyah adalah ukhuwah yang berbasis agama, sama-sama Islamnya. Ukhuwah basyariyah yang ukhuwah yang lebih tinggi lagi, yakni sudah tidak lagi memandang apa itu agamanya, tetapi kalau dia manusia, kemudian dia juga makhluk Allah, maka kemudian kita juga saling menjaga kebaikan di antara umat manusia. Itu ukhuwah basyariyah. Nah, tapi dalam konteks kenegaraan ada yang kemudian harus kita bangun bersama, yakni adalah ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama warga negara Indonesia, siapapun pemimpinnya. Apalagi hari ini Pak, Bu, mohon maaf, barangkali sebentar lagi ada pilkada serentak di kabupaten, kota kabupaten yang ada di seluruh Indonesia. Itu biasanya sangat rentan dengan unsur ukhuwah, itu sangat rentan dengan hawa
itu sangat rentan dengan informasi-informasi yang saling menyebutkan. Nah, mudah-mudahan kita semua mampu tetap untuk menjaga hal demikian untuk tidak terlalu berpengaruh dalam kehidupan kita. Nah, ukhuwah itulah yang kemudian memang juga harus selalu menjadi warna dalam kehidupan kita. Nah, yang lain selain itu apa? Level yang sungguh luar biasa lagi, bukan hanya mampu menahan emosi, tetapi walafina aninnas. Apa walafina aninnas itu? Walafina aninnas itu adalah orang yang mampu ketika tersakiti, Pak, ketika hatinya luka, tapi sebenarnya dia mampu untuk membalas, tetapi yang dia lakukan bukan membalas. Yang dia lakukan adalah memberikan maaf terhadap orang lain. Teladan luar biasa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah itu ketika berdakwah Rasulullah dihina, dicaci maki, dilempari kotoran, dilempari batu, luar biasa. Dan ketika Rasul itu pun terjadi sampai ketika Rasulullah sudah menjadi pemimpin negara, jangan sampai. Hari ini jadi presiden lah misalnya gitu. Seorang presiden saat itu ya, kalau saya analogikan hari ini, dicaci maki, dihina. Yang menghinanya itu rakyat biasa yang kemudian derajatnya juga jauh di bawah Rasul gitu. Tapi apa yang kemudian Rasul lakukan? Rasul memberikan maaf yang luar biasa. Bukan hanya kemudian terhadap orang Muslim, sesama Muslim, tetapi orang yang berbeda agama pun Rasul maafkan. Ibu-ibu dan bapak-bapak saya yakin sudah mendengar seringkali cerita tentang Rasul yang kemudian dihina terus-terusan, dicaci maki terus-terusan selama hidupnya oleh seorang Yahudi yang udah miskin, cacat, apalagi Pak Bu. Ya artinya secara derajat kemanusiaan jauh di bawah Rasul. Tetapi yang dilakukan oleh Rasul apa? Selalu mendoakan yang terbaik untuk orang tersebut. Ini teladan luar biasa. Wa'afina linnas. Makanya kemudian Allah menyentil kita bahwa orang yang baik itu adalah kemudian orang yang mampu menjaga hablum minan nasnya dengan maksimal, menjaga hablum minan nasnya dengan sepenuh hati. Nah, baru kemudian dalam ayat berikutnya Allah menyentil kita tentang hablum minallahnya. Dalam ayat berikutnya Allah menyentil kita ketika kemudian kita mampu berbuat baik sesama umat manusia, maka kemudian di ayat berikutnya walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Ketika kemudian berikutnya kata Allah, orang yang terbaik itu adalah orang yang kemudian ketika tadi dia berbuat kejelekan, dia berbuat kezaliman, dia berbuat hal-hal yang dipandangnya tidak baik, maka bersegeralah ingat kepada Allah. Dan ketika ingat kepada Allah itu tentunya adalah memohon ampunan. Fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha itu ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah itu maknanya berpikir kepada Allah. Oh, saya sudah berbuat jelek, apa yang harus saya lakukan? Saya harus kemudian mengingat Allah, mohon ampun. Dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Nah, ingat kepada Allah kemudian memohon ampun kepada Allah atas apa yang kemudian dilakukannya, atas apa yang kemudian barangkali khilafan yang sudah dilakukannya. Nah, Allah insya Allah akan mengampuninya. Ada kisah yang menarik sebenarnya. Jadi Allah itu punya sepasukan malaikat, Bu. Dalam kitab Al-Adhkar itu dijelaskan. Allah itu punya sepasukan malaikat yang kesehariannya itu berkeliling ke dunia untuk melihat apa yang dilakukan oleh umat manusia dan kemudian dilaporkan ke Allah. Gitu. Nah, ketika kemudian berkeliling, kemudian pas laporan, kemudian ditanyakan oleh apa malaikat yang kamu dapatkan hari ini, gitu. Oleh malaikat tersebut kemudian dijelaskan, ya Allah, saya menjumpai umat manusia berkumpul banyak,
thalabul ilmi, berzikir kepada Engkau ya Allah. Loh, kenapa orang itu melakukan itu? Apakah dia tahu keberadaan saya, kata Allah? Apakah dia melihatku, kata Allah? Malaikat menjawab, Allah ya Allah, tidak sama sekali. Mereka tidak mampu melihat engkau. Mereka tidak mampu dengan mata kepalanya mengetahui keberadaan engkau. Nah, tapi kenapa kemudian mereka mau melakukan itu, kata Allah? Dialog antara malaikat dan Allah. Ini dialog bebas, Bu. Dialog bebas yang kemudian apa jawaban malaikat? Ya Allah, mereka itu yang mereka inginkan adalah mereka memohon perlindunganmu, dan mereka memohon ampunanmu. Kata Allah, perlindungan dari apa? Perlindungan dari segala yang kemudian jelek. Perlindungan diantaranya adalah yang terbesar adalah perlindungan dari azab dan neraka. Allah menanyakan kembali kepada para malaikat, wahai para malaikat, emang mereka tahu tentang neraka? Emang mereka tahu tentang azabku? Bagaimana bentuknya? Malaikat menjawab, tidak ya Allah. Mereka sama sekali tidak pernah tahu bagaimana bentuk neraka. Tetapi mereka dengan mempelajari apa yang sudah disampaikan oleh Rasul, oleh para sahabat, dan kemudian para ulama sebagai generasi penerusnya, mereka meyakini bahwa neraka dan azab itu merupakan hal yang memang nyata. Inilah yang dilakukan oleh para umat Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Allah bertanya lagi kepada para malaikat, apa yang mereka lakukan? Mereka, kata para malaikat, mereka itu dalam majelis zikir tadi, mereka melakukan pembacaan tasbih, wa yusabbihunaka. Mereka membaca tasbih kepadamu ya Allah, wa yuhamidunaka. Dan mereka juga kemudian selalu bertahmid, memujimu, dan juga kemudian mereka selalu memohon ampun kepadamu. Apa yang kemudian jawaban yang diberikan oleh Allah kepada para malaikat itu? Dengan sifat rahman dan rahimnya, akhirnya Allah bilang kepada para malaikat, wahai para malaikat, hari ini saksikanlah, kata Allah, saksikanlah bahwa hari ini saya akan mengampuni dan memberikan perlindungan kepada mereka. Luar biasa manfaat dari zikir yang dilakukan oleh kita, Bu. Jadi kalau kita tarik kembali kepada persoalan awal tadi, Bu, kalau surga aja dikasihkan oleh Allah, kalau azab neraka yang begitu luar biasanya juga kemudian diberikan oleh Allah, perlindungannya maksudnya kepada umat manusia oleh Allah, kira-kira surga dengan corona itu kira-kira tinggian mana, Bu? Nikmat surga, nikmat surga, atau kemudian dijauhkan dari azab Allah, dijauhkan dari neraka, dengan dijauhkan dari corona. Kira-kira tinggian mana levelnya? Surga pasti karena nikmat. Nah, sekarang bandingannya, kalau Allah aja dengan dialog yang tadi kepada para malaikat, wahai para malaikat, saksikanlah oleh kalian, hari ini saya akan memberikan perlindungan kepada para ahli dzikir, perlindungan dari azabku, perlindungan dari neraka, gitu. Dan aku akan mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, kalau perlindungan terhadap neraka aja Allah berikan kepada umat manusia yang mau berpikir, apalagi perlindungan dari virus corona, gitu. Virus corona itu kecil. Virus corona itu kecil. Kalau dari neraka aja yang begitu luar biasa Allah melindungi orang-orang ahli dzikir, maka apalagi hanya terhindar dari virus corona. Maka bambu mari, ikhtiar lahiriah kita, ikhtiar batiniah kita, yuk kita seimbangkan. Jangan semata-mata kemudian hanya berdasarkan ikhtiar lahiriah, tetapi kemudian ikhtiar batiniahnya dinafikan. Nah, disitulah posisi kenapa kemudian kita harus senantiasa berzikir, senantiasa ingat kepada Allah,
agar kemudian apa yang kita minta, apa yang kita harapkan, apa yang kita mohonkan kepada Allah itu kemudian juga menjadi doa yang mustajab. Gitu Pak Bu. Jam berapa ini Pak Bu? Jam 11. Tanya jawab. Jam salaman, kalau jalan. Ya kita jam salaman. Maka Bu, nanti kalau misalnya tanya jawab ada, maka kita akan tanya jawab. Kalau nggak ada, saya tadi kandung janji, maka nanti saya akan ajarin ibu-ibu dan bapak-bapak tim kecil yang untuk stimulus agar cucu bapak-bapak dan ibu-ibu mau belajar Al-Quran. Gitu. Kalau nggak ada tanya jawab, tapi kalau ada tanya jawab, maka kami persilahkan dulu. Masih ada, kalau misalnya tidak ada, jadi ada game kecil, Pak, ada game kecil begini. Kalau yang sudah bisa, ya mudah-mudahan ini jadi tambahan ilmu lebih mantap lagi. Tapi kalau yang belum bisa, yuk kita bareng-bareng. Jadi ada game kecil untuk kita mengajarkan kepada cucu-cucu kita, Bu. Ibu-ibu kan mungkin sudah punya cucu, kalau saya belum. Saya ngajarin ke anak saya kemudian usianya TK, Bu, atau anak kelas 1 itu belajarnya hanya 5 menit, 10 menit bisa, Bu. Saya yakin ibu-ibu bapak juga saya yakin bisa. Jadi ada game kecil yang nanti kalau misalnya kita sangat cukup waktunya. Ibu kalau mencari jus misalnya, mencari jus 5 misalnya, kira-kira kebayang gak Bu, kira-kira ada di halaman berapa? Atau saya balik, kira-kira kalau ada yang bertanya, kalau 165 itu kira-kira jus berapa ya? Gitu. Bisa Bu cara nyarinya, Bu? Ayo Pak, bukan ngajarin Pak, bukan. Ini sih kita sharing aja, kita sharing. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita bersama. Yuk kita sharing. Rumusnya sederhana Pak Bu, rumusnya sederhana. Maka kalau misalnya mau ditulis boleh. Saya simpan ini karena harus mempraktekannya dengan 2 tangan. Nah, rumusnya yang termudah, Ibu cukup hafal, bapak-bapak dan Ibu cukup hafal 5 juz. 5 juz angkanya aja maksudnya. Jadi contohnya gini Pak Bu. Juz 1 Bu, juz 1 itu ada di halaman 2. Nanti kodenya kita gunakan tangan ini tangan mana Bu? Tangan kiri ya. Kita gunakan tangan kiri. Jadi apa ini namanya Bu? Kelingking. Kelingking itu kodenya adalah untuk juz 1 ya. Kode untuk juz 1. Juz 1 yuk kita masukkan dalam otak kita bahwa juz 1 itu angkanya adalah 2. Angkanya adalah 2 di kelingking. Ya, angkanya adalah 2. Nah, kemudian juz 2 selisihnya 20. Juz 2 kita simpen di jari manis, itu angkanya adalah 22. Selisihnya 20. Selisihnya 20. Jadi kalau juz 1 itu ada di halaman 2, juz 2 ada di halaman 22. Oke. Juz 3 selisih 20 lagi ada di halaman 42. Oke. Kita balik lagi biar ingat. Juz 1 ada di halaman 2. Tangannya Bu, praktekan biar ingat. Juz 1 ada di halaman 2. Juz 2 ada di halaman 22. Juz 3 ada di halaman 42. Oke. 42. Naik juz 4. Juz 4 ada di halaman 62. Juz 4 ada di halaman 62. Nanti cross checknya nggak apa-apa setelah ini aja Bu. Cross checknya sekarang sih fokus dulu aja. Juz 4 ada di halaman 62.
Terakhir juz 5 ada di halaman 82. Kita ulang. Juz 1 ada di halaman 2, juz 2 ada di halaman 22, juz 3 ada di halaman 42, juz 4 ada di halaman 62, juz 5 ada di halaman 82. Jadi gini Bu, saya jelaskan Pak. Juz 1 itu ada di halaman 2 sampai 21. Tapi sampainya saya udah nggak usah disebut lah gitu. Juz 2 ada di halaman 22 sampai 41. Karena 42-nya sudah juz 3. Paham ya Bu? Saya ulang, nggak apa-apa Bu. Ini game kecil. Jadi makanya sampainya nggak usah diinget-inget. Yang kita inget-inget adalah halaman pertamanya aja. Jadi halaman pertamanya juz 1 ada di halaman 2, juz 2 ada di halaman 22, juz 3 ada di halaman 42, juz 4 ada di halaman 62, juz 5 ada di halaman 82. Dengan bekal 5 juz ini Bu, Ibu mau ditanya juz berapapun akan bisa. Tapi syaratnya 5 hafal ya. 5-nya hafal dulu Pak. 5-nya hafal dulu. Jadi nanti adik-adik yang di belakang ikutan biar lebih mudah ya. Jadi juz 1 ada di halaman 2, juz 2 ada di halaman 22, juz 3 ada di halaman 42, juz 4 ada di halaman 62, juz 5 ada di halaman 82. Ini 5 juz. Al-Quran itu berapa juz Pak? 30. Kalau Al-Quran itu 30 juz berarti kurang 25 juz. 25-nya yang ini. Ini 5 juz, ini 25. Jadi 5. Karena ini nilainya 25, maka satunya nilainya 5. 5, 10, 15, 20, 25. Tambah 5 berarti 30. Paham Pak, Bu? Nah, sekarang kita praktek halaman. Ibu-ibu dan bapak-bapak tidak harus cross-check Al-Quran dulu. Nanti kalau cross-check Al-Quran tidak akan konsentrasi. Nah, sekarang begini, saya langsung praktekkan. Ini 5, 10, 15, 20, 25. Jadi kalau misalnya ini praktek jarinya dulu. Ini saya bikin buku dengan Kiai Lukman namanya Jarimatika Al-Quran. Untuk mengingat dan mempermudah orang yang mau menghafalkan Al-Quran. Nah, jadi ini jarimatikanya dulu. Kalau kita mau mencari, ini juz yang mudah dulu, 10 ke bawah. Kita mau mencari juz 7 ya. Juz 7 berarti karena ini nilainya 5, berarti kita lipat 1. Ini kan udah 5 kan? 5 ya. Nah, saya tidak akan ngitung angkanya dulu. Kodenya dulu. Ini 5. Nah, 2-nya yang ini. Berarti kodenya ketika juz 7 itu ini 5 ya, ini 1 ya, ini 2. Nah, ini juz 7. Sekarang kita naik belasan. Paham juz 7 Bu? Kalau juz 8 tinggal nambahin ini 5, ini 3. Gitu kan? Juz 9 ini 5, ini 4 yang dilipatnya. Gitu. Nah, oke. Sekarang juz belasan. Juz 13. Juz 13. Yuk Bu, kita kira-kira juz 13 mana? Ini yang kiri. Yang kanannya berapa dilipatnya? 2 ya. Tangan kanannya 2, tangan kirinya 3. Oke, 10 tambah 3 berarti 13. Oke, gampang kan Pak? Gampang. 18 misal. Ayo 18.
Tangan kanannya berapa yang dilipat? 3 ya. 3. Tangan kanannya 3. Sekarang tangan kirinya 3 lagi. Berarti ini kode begini itu adalah 18. Ini 3 kenapa? Karena ini nilainya masing-masing 5, 10, 15 tambah 3. Gitu. Juz 19. Ini 3, ini 4. Jadi gini ya. Nah, ini 3, ini 4. Berarti juz 19. Sekarang juz 27 katanya. Request 5, berarti dilipat semua ya. 5 kurangnya berapa? 2, berarti lipatnya 2. Sudah? Paham? Sekarang juz 22 misalnya. 4. Ini 2. Iya, tambah 2-nya jangan gini, Bu. Yang dilipatnya ini 2-nya. Bukan begini. Lipatnya adalah 2, berarti ini 4. 4 kan 20, tambah ini 2. Tambah ini 2. Jadi 22. Nah, kita masukkan ke angka, Bu. Ya, Pak, kita masukin ke angka. Mudah banget. Insya Allah 10 menit cukup. Nanti kita praktek. Nilainya, kalau tadi masih hafal, saya tes deh, ibu-ibu. Bu, punten. Juz 1 berapa, Bu, halamannya? 2. Yang lainnya nggak ditanya, diem dulu. Ibu juz 1 2. Juz 2, Bu? 22. Juz 3, Pak? 42. Juz 4, Pak? 62. Belakang juz 5 82. Oke, ya, kuncinya hanya itu. Kalau ini sudah hafal semua, maka 30 juz gampang. Juz 1 2 ya. Juz 2 2 bareng-bareng. Juz 1 2, juz 1 halaman 2, juz 2 halaman 22, juz 3 halaman 42, juz 4 halaman 62, juz 5 halaman 82. Nah, sekarang kita masukkan tambahan angka. Yang ini nilainya 100, kelingking nilainya 100, ini 200, ini 300, ini 400, ini 500. Ingat, Bu, 100, 200, 300, 400, 500. Ingat, kita masukkan ya, Bu ya, kita masukkan. Sekarang kita masukkan juznya dulu. Juz misalnya tadi juz 15. Juz 15, tangannya dulu, Bu. Tangannya dulu. Juz 15, tangan kanannya berapa? 15. Enggak, harus menggunakan 2 tangan. Berarti ininya 2 ya, ininya 2 ya. Ininya 2 kan 10. Ditambah 5. Ditambah 5. Kan ini 5 juz. Jadi semuanya harus menggunakan 2 tangan. Tidak boleh 1 tangan. Oke, ini juz 15. Sekarang, Pak, Bu, konsentrasi 1 menit. Sudah ya, tangannya sudah benar semua begini ya. 10 dengan 5. Nah, sekarang tadi angkanya berapa, Bu? Kalau 200 ditambah yang ini berapa kalau dilipat? Iya, 5 itu angkanya berapa? 82. Berarti juz 15 ada di 282. Gampang, Bu? Gampang. Yuk kita praktek lagi. Gampang. Yuk, tangannya dulu, Bu. Nanti angkanya. Ibu jangan buka Quran dulu. Nanti buka Qurannya terakhir, kita cross check bareng-bareng. Sekarang juz
17 ya. Juz 17. Tangannya dulu samain. Tangan kanannya berapa yang dilipat? 3 ya, sepakat ya? 3, oke. Sekarang tangan kirinya berapa? Kita tadi tanyanya juz berapa? 17. Jangan sampai lupa tanyanya juz berapa nanti. Nah, ininya 3 ya, sepakat ya. Ininya 3, ininya 2 kan? Kan ini 15. 15 tambah 2 berarti jadi 17. Masukkan angkanya. Ini berapa kalau dilipat 3? 300. 300 ini dilipat 2 berapa? Dilipat 2 berapa? Berapa? 22. Jadi 322 itu adalah juz 17. Tepuk tangan tuh. Biar semangat. Ibu request juz berapa, Bu? Ibu siapa, Bu? Yati. Ibu Yati. Juz ke-18. 18. Ayo, juz 18. Tangannya. 3. Ininya 3. Oke. Ininya 3. Ininya berapa? Ininya 3 ya. Jadi posisinya begini ya. Ini 3, ini 3 menandakan 15, ini 3 satuan ya. Berarti berapa, Bu? 300. Tuh, luar biasa, 1 menit beres. 100. Sekarang juz 19. Juz 19. Cung yang sudah bisa, juz 19. Mana tangannya? 300. Tuh, Bu, 1 menit beres, Bu. 362. Cukup dengan hanya hitungan menit. Bahkan tidak sampai 1 menit. Tidak sampai, Pak ya? Tidak sampai 1 menit. Yuk kita latihan lagi. Kita latihan. Ibu-ibu yang belakang request juz berapa, Bu? Punten, namanya siapa, Bu? Gak apa-apa, Bu. Request minta juz berapa? Gimana, Bu? Gak apa-apa, Bu, santai aja. Ini sih game buat biar gak ngantuk, Bu. Nah, request juz berapa yang mau dicari? 26. Ayo. 26 berarti yang dilipatnya berapa? 5. Ya, 5. Ya, dilipatnya kan 5. Ditambah 1. 5 berarti berapa? 500. 502. Juz 26 ada di halaman 502. Itu pinter. Berapa detik, Bu? Berapa detik, Pak? Tidak lebih dari 5 detik, Pak. Asli tidak lebih dari 5 detik. Itu untuk mempermudah kita mengajarkan kepada anak dan cucu agar mereka lebih mudah untuk belajar Al-Quran. Juz berapa belasan sekarang dari bapak-bapak? Juz 20, Pak. Juz 20. Nah, kuncinya begini, kuncinya ya. Kuncinya tidak bisa hanya 1 tangan. Jadi kalau 20 berarti harus 15 dengan 5. Ya, 15 dengan 5. Berarti 15-nya berapa? 300 dengan 5-nya berapa? 82. Jadi 382 itu juz 20. Gitu. Jadi begitu. Juz berapa lagi? Nanti kalau juznya praktek nih, Bu, praktek biar mudah. Sini A, 1A. Nih, ini juz setannya ya.
Bisa Bu, saya sih husnudon bisa. Coba cari juz 14. Gimana tangannya juz 14? Juz 14. Tangan kanannya juz 14, tangan kanannya 2. Ayo, tangan kirinya? Tangan kirinya berapa? Tangan kirinya 4 ya. Karena ini 10, ini 4. Berarti 262. 5 detik Bu cukup. Gitu. 5 detik cukup. Enggak Bu. Yuk kita ulang lagi. Juz berapa yang mau dicari? 21. Oke. Juz 21 siapa yang mau coba? Bapak-bapak, ayo Pak. Juz 21 ya. 21 Pak, tangan kanannya berapa? Tangan kanannya 4. Oke, terus kan 20. Tangan kanannya yang dilipat 4 menandakan 20. Nah, ditambah 1. Berarti 402. 402 itu adalah juz 21. 21. Gitu. Sudah bisa, Pak? Siapa yang mau? Insya Allah. Ayo, Ibu praktek. Bu, juz berapa Bu? Coba. Gak apa-apa Bu, juz berapa Bu? 29. 29 caranya gimana? Ininya tangan kanannya berapa? 5. Kenapa 5? 5 kan begini. Bentar ya ibu-ibu. Juz 29. Kenapa ini 5? Karena yang satunya adalah 5 juz. 5, 10, 15, 20, 25. Jadi dilipat 5-5-nya. Dilipat 5-5-nya berarti ini menandakan 25. Karena yang ditanyakan adalah juz 29, kekurangannya kita ambil dari yang satuan. 1, 2, 3, 4. Berarti posisinya adalah begini, ini juz 29. Angkanya kita masukkan, ini berapa? 500. Ini berapa? 62. Berarti juz 29 adalah 562. Gitu Bu. Juz berapa lagi biar mantap? Juz 23 yuk, 23. 23. 4 lipat dulu tangan kanannya. 4 lipat tangan kanan yang dilipat. 4 ya. Tambah 3. Berarti posisinya begini. 400 berapa? 42. Kenapa 42? Juz 1 2, juz 2 22, juz 3 42. 20-nya ini ya, 20-nya ini 400 ya, ditambah 3 berarti 62. Berarti 442. Nah, saya sekarang balik Bu. Saya sekarang balik. Saya balikin. Saya balikin pertanyaannya begini. Ya Bapak-bapak, pertanyaannya begini. 267. Ayo. Sekarang 267, kira-kira tangannya gimana dulu? Ayo, ada yang kira-kira sudah bisa belum? 267.
Di sini tidak ada whiteboard, tapi diingat-ingat aja ya. Ini yang ingat-ingatnya operator. 267. Kita praktekkan 200 ya. 67 ada di mana? Di kanan, kiri. Kirinya berarti berapa yang dilipat? 4. Ya, kenapa 4? Karena nilai 67 itu ada di sini ya. Yang terakhirnya ini kan 62 sampai 81. Nah, ada di sini. Jadi 200 tadi berapa? 267. 267 itu ada di juz 14. Ini 10 tambah 4. Itu dibaliknya. Itu kalau dibalik. Nah, gimana Bu? Hah? Yang dibalik, oke. Yang dibaliknya saya ajarin. Yang dibaliknya, ya. Jadi kalau yang pertama kan kita nanyanya juz 1 ada di halaman berapa, kan begitu, ya. Juz 15 ada di halaman berapa, yang dicari adalah halamannya. Nah, kalau teori yang pertama yang dicari adalah halamannya. Kalau yang kedua yang dicari adalah juznya. Itu sama sebenarnya rumusnya. Nah, kita ulang biar yang pertamanya nggak lupa dulu. Sekarang saya tes ibu-ibu 3 aja, biar saya yakin ibu-ibu semuanya sudah bisa. Ibu punten, juz 9. Coba tangannya Bu. Juz 9. 1, terus yang ininya 4. Oke, itu betul ya. Ininya 1, ininya 4. Berarti halaman berapa Bu? 162. Ibu yang belakangnya juz 13. Bu, coba juz 13. 13 gimana Bu? Yang kanannya 2 kan 13. Kanannya 2, kirinya 3. Jadi ada di 242. Kalau 62 di sini. Ini 42 begini. Nah, ini 62. 22 42 62 82 gitu. Nah, Bapak-bapak, saya pengen Pak Bambang coba juz 16. Ayo. Juz 16 berarti ininya berapa? Kanannya 3, ini kirinya 1. Berarti 302 itu juz 16 gitu Bu. Nah, kalau teori yang dibaliknya yang dicari adalah juznya. Jadi misalnya gini. Jadi ibu bisa ngajarin ke cucunya gini Bu. Nanti bisa ngajarin ke cucunya gini. Nanti saya ajarin lagi. Saya ajarin lagi. Ya. Nah, gini Bu, ngajarin bisa ke cucu-cucunya bisa begini Bu. Misalnya ibu punya cucu 2 gitu. Ajarin, yuk yang satunya nyebutin misalnya halaman 150, yang satunya ngejawab coba juz berapa gitu. 150. 100 kita lipat 1.
Ya, yuk kita belajar. 150, ingat-ingat ya. 100 kita lipat 1, kita cari 50-nya. 50-nya berarti ada di 1, 2. Ada di 2 karena yang 3 ya. 3 karena yang keempat yang ini itu nilainya berapa? 62. Sementara yang kita cari adalah 50. Berarti 50 kan masih ada di sini. Berarti lipat 1 ya, lipat 1 nilainya 100. Ininya 3. Ya, ininya 3. Jadi 150 itu ada di juz. Ini 5 tambah 3. 8. Masa ada juz 53? Ibunya kusutuin gitu teh. Nanti di pertemuan yang lain saya akan Bu, gini, ibu-ibu, bapak-bapak ya, bisa cara belajar ini sudah saya upload di YouTube. Sudah saya upload di YouTube. Ibu bisa sekarang buka aja. Yuk kita buka sekarang. Saya punya YouTube namanya JQH. Iya, gede semua JQH. J Jakarta. Iya. J Jakarta ya. J Ki H gede semua. Ki-nya Ki Hotel, Ki Queen. Nah. Oke. J Ki H. Terus H-nya H Hotel. Terus spasi Jabar. Jabarnya J-nya aja yang gede. Iya, JQH Jabar Media. M-nya gede, yang lainnya kecil. Saya punya di JQH Jabar Media. JQH itu singkatan Jamiatul Qurra wal Hufad, kumpulan para qori dan hufad. JQH Jabar Media. Yang bawa HP sekarang aja praktek, dibuka. Jangan lupa makan subscribe. Itu lebih bermanfaat. Di sana Ibu, di sana saya bikin 3 pertemuan. Ya, saya bikin 3 pertemuan. Ada pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan ada pertemuan ketiga. Jadi pertemuan pertama itu teori, pertemuan kedua masih teori, pertemuan ketiga praktek yang seperti ini. Jadi kalau ibu-ibu agak bingung wajar, karena saya langsung ke pertemuan yang ketiga. Tapi ibu-ibu dan bapak-bapak luar biasa. Saya langsung ke pertemuan yang ketiga aja, itu 75% sudah bisa mempraktekkan. Apalagi kalau saya praktekkan dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, saya yakin 100% semuanya bisa. Gitu. Ya, ada JQH. Gimana Bu? Gimana? Bukunya, insya Allah nanti bukunya lagi proses cetak. Bukunya lagi proses cetak. Kita kasih nama Jarimatika Al-Quran. Ya, JQH Jabar Media. Ya, di situ ada macam-macam. Jadi konten-konten yang ada di JQH Jabar Media itu konten-konten yang untuk pembelajaran Al-Quran. Semuanya ada di sana. Para qori yang suaranya bagus-bagus, cara menghafal Al-Quran, semuanya ada di situ. Itu saya dan tim yang mengisi. Dan untuk
praktek yang tadi, yang jarimatik Al-Quran itu, maka ibu kalau misalnya sudah ini, biar nyarinya di rumahnya juga mudah, klik JKH Jabar Media dulu, kemudian klik video, scroll ke bawah Bu, scroll ke bawah, di situ ada gambar saya Bu, ada pertemuan 1, 2, dan 3. Yang pertemuan pertama judulnya cara mudah mencari nomor halaman dan juz. JKH Jabar, Jabarnya biasa, media. Cara mudah mencari nomor halaman dan juz. Itu yang pertemuan pertama. Kemudian pertemuan kedua judulnya mudahnya mencari halaman dan juz. Itu pertemuan kedua. Pertemuan ketiganya langsung praktek, saya kasih judul ajari anak dengan game Al-Quran. Nah, anak-anak Bu saya ngajarin dari mulai anak-anak SD gitu sampai kemudian dewasa. Ternyata game ini bisa diadopsi untuk siapapun. Artinya tidak anak-anak yang tadinya belajar Al-Quran itu malas, jenuh, dengan adanya game-game begini mereka menjadi semangat gitu. Kuncinya saya ingatkan Bapak-bapak dan Ibu, kuncinya di 5 juz. Diingat, kuncinya asal 5 juz. 5 juz ini Ibu tidak babaliut gitu. Kuncinya saya ulang. Yuk kita ulang. Kuncinya 5 juz ya. Kita ulang biar untuk memantapkan lagi ya. Kuncinya di 5 juz. Juz 1 bareng-bareng sambil dilipat. Juz 1 halaman 2, juz 2 22, juz 3 42, juz 4 62, juz 5 82. Nah ini sudah, jangan lagi kemudian juz 3 berapa ya, masih bingung gitu. Nah jangan, kuncinya adalah di 5 juz, di juz 1 sampai 5. Kalau juz 1 sampai 5 ibu-ibu dan bapak-bapak sudah nggak ketukar-tukar, insya Allah 25 juz yang lainnya sangat mudah. Gitu. Nah, ibu-ibu mangga biar itu lebih maslahat, mangga bisa dilihat di YouTube itu. Nah, kemudian untuk like dan subscribe, mangga mudah-mudahan lebih bermanfaat lagi. Itu ada 3 pertemuan, ya, ada 3 pertemuan. Nanti kalau misalnya saya berkesempatan untuk isi lagi, insya Allah nanti kita akan refresh lagi. Ibu-ibu, bapak-bapak nggak usah khawatir. Oh masih belum bisa, nggak usah khawatir begitu. Insya Allah kita sedikit demi sedikit nanti kita akan belajar mencintai Al-Quran dengan cara-cara yang lebih relax gitu. Ibu dan bapak yang saya hormati, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan kita juga bisa terus belajar sedikit demi sedikit tentang bagaimana mempelajari Al-Quran dari berbagai sisinya. Dari kawasan Pusdai Jawa Barat, saya Ramdan Hidayat dan kru yang bertugas Ade Bahrul Muhid, Bang Mahtiari Pai, Dede Abdul Rojak, Daifullah Oktavian, dan Seika Jahrani melaporkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.